Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur kita jumpa lagi. Berkat kebaikan Tuhan semata-mata, dan puji Tuhan hari ini kembali kita akan diteguhkan iman kita dengan firman Tuhan yang adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Jikalau kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk diajar, dinasehati, ditegur, sehingga boleh hidup kami sesuai kehendak-Mu dan sesuai rencana-Mu. Terima kasih atas semuanya ini ya Tuhan, sebab kami ada sebagaimana kami ada oleh karena pemeliharaan anugerah Tuhan semata-mata. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tema khotbah saya adalah gaya hidup yang Tuhan berkenan. Gaya hidup yang Tuhan berkenan. Bapak Ibu, dunia semakin hari keadaannya semakin rusak. Pengaruh-pengaruh kenajisan, pengaruh-pengaruh kejahatan, pengaruh-pengaruh kedagingan, hawa nafsu begitu sangat masif. Dan itulah yang membentuk gaya hidup orang-orang dunia. Dan jikalau kita tidak waspada, kita juga turut masuk dalam perangkap tersebut. Akan tetapi Bapak Ibu, kita perlu tahu kita punya gaya hidup yang Tuhan berkenan. Lifestyle kita untuk Tuhan berkenan. Agar kita mampu membendung gaya-gaya hidup duniawi yang hedon, yang penuh hawa nafsu, yang najis, yang begitu jahat, sehingga kita tidak larut dalam kondisi pengaruh hal tersebut. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan Bapak Ibu supaya kita mempunyai gaya hidup tersendiri, yaitu gaya hidup yang Tuhan berkenan. Justru gaya hidup yang Tuhan berkenan inilah harus mempengaruhi orang-orang di sekitar kita. Bukan malah sebaliknya kita terpengaruh dengan gaya-gaya hidup mereka yang begitu luar biasa vulgarnya, yang begitu luar biasa najisnya. Ya kan, jangan sampai kita masuk dalam nilai pengaruh tersebut. Justru kita lah harus mempunyai gaya hidup yang Tuhan berkenan mempengaruhi mereka. Kita baca dulu sebagai ayat pembuka Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jikalau kita tidak mempunyai gaya hidup tersendiri yang Tuhan berkenan, pastinya kita akan mengikuti gaya hidup dunia yang Tuhan tidak berkenan. Dengan demikian pastinya kita akan terhilang. Jadi perlu kita waspadai akan dengan nilai tersebut Bapak Ibu, sehingga gaya hidup kita ini selalu Tuhan berkenan. Nah, apa saja yang Tuhan berkenan dalam gaya hidup kita? Yang pertama adalah saudaraku, mencukupkan diri. Mencukupkan diri ini sangat penting Bapak Ibu, di tengah-tengah dunia yang tidak serba cukup, yang tidak pernah cukup. Bahkan di dalam kemasan doa yang saya pelajari di jemaat, sepertinya orang tersebut tidak pernah ada cukupnya, padahal sudah kaya raya minta lagi diberkati. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu dalam hal tersebut. Mencukupkan diri ini, saudaraku, sangat penting sekali bagi setiap kita sebagai orang beriman kepada Tuhan. Kita lihat Filipi 4 ayat 10-13. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku.
Rasul Paulus, saudaraku, belajar mencukupkan diri dan bisa mencukupkan diri karena dia mengandalkan Tuhan. Mengandalkan kekuatan Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada hawa nafsunya. Dengan demikian, mencukupkan diri bagi Rasul Paulus itu satu nilai yang bukan rahasia lagi. Jadi tidak goyah walaupun dia kekenyangan, walaupun dia dalam hal kelaparan. Jadi kalau istilahnya tahan banting, Bapak Ibu. Demikian pula seharusnya kita keadaannya seperti itu. Belajar mencukupkan diri karena kita dalam penguasaan diri yang sangat tinggi. Karena kita percaya semuanya kita tanggung di dalam Tuhan. Jadi apa jadinya kalau kita tidak mencukupkan diri, Bapak Ibu? Kurang dan kurang terus, akhirnya saudaraku menjadi penuh hawa nafsu. Menjadi penuh kerakusan, keserakahan. Bisa dibayangkan akibat yang kita alami dalam kondisi seperti itu. Tetapi apabila kita mencukupkan diri, kita dalam penguasaan diri yang tinggi, sehingga kita tidak lupa akan nilai kebaikan Tuhan. Tidak lupa akan nilai keimanan kepada Tuhan. Sehingga hidup kita selalu mempermuliakan Tuhan dan mengucap syukur di dalam segala hal. Ya kan Bapak Ibu. Jadi setiap kita itu jangan sampai larut dalam sikap-sikap yang hedon, yang penuh hawa nafsu. Akhirnya utang pinjam, akhirnya saudaraku babak belur. Sehingga terlilit hutang yang sedemikian besar dan akhirnya memunculkan nilai keputusasaan. Dan kacaunya Bapak Ibu setelah itu menyalahkan Tuhan. Padahal dia yang buat sendiri dalam hal yang serakah. Dalam hal yang tidak bisa mencukupkan diri. Jadi kalau kita bisa mencukupkan diri itu satu nilai kemenangan untuk membendung nilai-nilai dunia yang tidak pernah ada cukupnya. Hawa nafsu yang tidak pernah ada cukupnya yang di dalam diri kita. Makanya kuasai dirimu dan cukupkanlah dirimu dan belajar mencukupkan diri. Kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di negara kita kasus korupsi sangat besar, Bapak Ibu. Sebagian besar dilakukan oleh yang katanya orang Kristen. Mengapa demikian? Karena mereka tidak pernah belajar mencukupkan diri dengan apa yang dia harus terima secara halal. Sehingga mencari barang yang haram dan menyiksa dirinya, akhirnya babak belur, pontang-panting dan menderita rasa malu yang begitu luar biasa. Sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman katanya, seharusnya kita menjadi contoh sebagai orang yang nilai yang jujur, sebagai nilai orang yang tidak mau nilai hal-nilai yang haram. Karena gaya hidup kita adalah gaya hidup yang Tuhan berkenan. Ya kan? Kalau tidak demikian, Bapak Ibu, kita ikut busuk dengan kebusukan-kebusukan sistem yang ada. Jadi sebagai orang Kristen seharusnya kita menampilkan sebagai terang, sebagai garam. Bukan malah larut dalam kebusukan kenajisan, Bapak Ibu. Saya pernah mendapat keluhan dari seorang bapak yang dikatakan bahwa gini, Pak Pendeta, bagaimana ya saya di kantor ini harus mengikuti arus mereka. Kalau kami ditugaskan keluar kota, di luar kota itu teman-teman banyak berbuat yang tidak baik. Banyak berbuat yang tidak senonoh. Saya tidak mau ikut-ikutan Pak Pendeta. Tetapi dikatakan sucilah, dikucilkan. Saya sepertinya tidak ada teman. Bagaimana menurut Pak Pendeta? Saya bilang kamu bertahan dengan gaya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Memang kondisi ini melawan arus, ya memang menderita. Ya kan? Sekarang tinggal pilih mau menderita karena dosa apa menderita karena mempermuliakan Tuhan. Jadi kita harus cerdas Bapak Ibu. Kita punya gaya hidup tersendiri dan kita punya gaya hidup mencukupkan diri. Jangan larut dalam hal-hal kenajisan dunia.
hedon yang begitu luar biasa besar, yang masif sekali mempengaruhi orang-orang Kristen. Sebagai orang Kristen saya ingatkan sekali lagi bahwa jangan larut dalam hal nilai-nilai gaya hidup dunia yang Tuhan tidak suka. Kalau kita serupa dengan dunia ini, saudara, Tuhan itu tidak suka dengan kondisi seperti itu. Jadi mari belajar kita mencukupkan diri. Jangan kita serakah. Jangan kita melakukan hal-hal yang najis. Dan kuasailah dirimu sebaik mungkin. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saudaraku, andalan kita Tuhan, bukan karena uang. Iya kan saudaraku? Jadi kita benar-benar bersandar kepada nilai Tuhan. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepian air, berbuah pada musimnya dan tidak pernah mengalami tahun-tahun kering. Jadi ingat baik, penguasaan diri ini penting ya Bapak Ibu. Sebab kalau tidak demikian, kita akan masuk perangkap-perangkap si jahat yang sedemikian rupa yang terjadi, terorganisasi dengan baik dalam hal nilai keduniawian. Itu gaya hidup yang Tuhan tidak berkenan. Kita punya gaya hidup yang Tuhan berkenan. Yang pertama tadi mencukupkan diri. Yang kedua, merendahkan diri. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku bersumpah, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang kedua, gaya hidup kita adalah saudara, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombong Bapak Ibu. Kesombongan adalah awal kehancuran. Jadi ada dua orang yang dalam perumpamaan ini, saudaraku, begitu luar biasa mereka berdoa. Yang pertama itu begitu sombongnya. Dia katakan tidak seperti pemungut cukai ini. Aku tidak berdosa, aku tidak pernah berzina, aku selalu bayar perpuluhan dan lain-lain. Tetapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Tuhan melihat hati seorang pemungut cukai yang begitu merendahkan diri, yang mengatakan aku tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi gaya hidup kita merendahkan diri itu wajib hukumnya. Dengan demikian tidak boleh ada nilai kesombongan, sifat yang Tuhan tidak suka. Rendahkanlah dirimu satu sama lain dan saling menghormati Bapak Ibu. Jangan sombong ya. Sekarang saya melihat banyak anak-anak Tuhan sombong, hamba-hamba Tuhan sombong. Sepertinya dia tidak mengerti Tuhan tidak suka dengan sifat itu. Ya mungkin saja gaya hidup dunia sudah terbawa dan terpengaruh atas diri mereka, sehingga mereka sombongnya luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Haleluya. Sekarang banyak orang-orang muda kurang ajar sama orang-orang tua Bapak Ibu. Begitu sombong, mentang-mentang orang tua dianggapnya tidak tahu apa-apa. Stylenya sudah style duniawi yang sangat kasar sekali, yang sangat tinggi hati sekali Bapak Ibu. Ingat baik saudaraku, ya kan, engkau sebagai anak, engkau sebagai orang muda, jangan menganggap remeh orang tua. Orang tua kenyang akan pengalaman, kenyang akan makan asam garamnya. Engkau harus hormati, engkau harus merendahkan dirimu dengan sedemikian rupa.
Jangan sampai engkau menjadi orang-orang durhaka dengan kesombonganmu. Itu gaya hidup duniawi, saudaraku. Anda boleh pintar dengan gaya-gaya hidup yang begitu luar biasa, tapi tidak boleh sombong. Iya kan? Kepintaranmu bakal apa kalau dibakal kesombongan? Harus merendahkan diri. Benar-benar engkau harus merendahkan diri. Namanya tahu adat lah. Kalau terhadap orang tua, bagaimana engkau harus bersikap. Jangan mentang-mentang orang tuamu dianggap bodoh. Ini kurang ajar namanya Bapak Ibu. Jadi kita harus benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Siapa yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan. Jadi sikap sombong, sikap congkak, Tuhan tidak suka. Jadi engkau harus sudah tahu bersikap gaya hidupmu bagaimana terhadap orang-orang yang lebih tua dari dirimu. Supaya Anda tidak angkuh, tidak sombong. Gaya hidup rohani yang sombong seringkali ditampilkan kaum agamawan. Seolah-olah dia yang paling benar dari manusia yang lainnya, padahal di mata Tuhan dia tidak berkenan. Sebagai rohaniwan, saudaraku, kita tidak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati. Itu sifat sikap yang Tuhan suka. Ada amin Bapak Ibu. Jadi saudaraku, kondisi kita, saudaraku, kalau kita mati, apa yang kita bawa? Iya kan? Duniawi ini kita nggak bisa bawa, kita akan tinggalkan semuanya. Jadi nggak pantas ada yang kita sombongkan. Jadi ingat, gaya hidup kita yang kedua adalah gaya hidup untuk rendah hati. Merendahkan diri kita sedemikian rupa agar kita sadar diri kita ini siapa yang sebenar-benarnya di hadapan Tuhan. Haleluya, ada amin. Puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, menguasai diri Bapak Ibu. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Penguasaan diri ini sangat amat penting Bapak Ibu, sebagai gaya hidup yang Tuhan berkenan. Paulus berpesan kepada Timotius demikian rupa, mengingat bahwa orang-orang sekitar Timotius itu sangat banyak yang luar biasa Bapak Ibu kacaunya. Iya kan, apalagi Timotius adalah orang yang anak muda ini, sangat muda sekali, muda belia. Jadi di sini penguasaan diri terhadap pengaruh-pengaruh si jahat, terhadap pengaruh-pengaruh ajaran sesat, terhadap pengaruh-pengaruh hal yang najis, ini penting sekali. Itulah gaya hidup kita. Penguasaan diri kita harus tinggi Bapak Ibu. Kalau kita tidak tinggi dalam ini, apalagi sebagai anak-anak muda, Anda akan hancur hidupmu ke depan. Iya kan, kalau tidak ada penguasaan diri. Saya banyak melihat orang-orang Kristen, saudaraku, penguasaan dirinya sangat rendah, bahkan tidak ada. Hancur hidupnya. Terpengaruh dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang-orang yang kacau. Sehingga kehidupannya, saudaraku, tidak tentu arah. Tidak ada patokan hidup. Dan tidak bagaimana dia hidup, dia tidak tahu lagi. Sehingga itulah orang yang masuk perangkap nilai-nilai tidak dalam penguasaan diri yang tinggi. Makanya setiap kita ini, saudaraku, harus kita menjaga perkataan kita, menjaga diri kita, menjaga tingkah laku kita, kasih kita, dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apalagi juga menjaga kesucian kita. Sekarang, saudaraku, hal-hal yang najis itu hal yang lumrah dianggapnya. Iya kan, tidak terkecuali bagi pemuda-pemuda Kristen. Iya kan, sehingga pada akhirnya mereka masuk dalam gaya hidup yang sangat amat menajiskan, yang sangat amat kotor, yang sangat amat najis. Ikut masuk dalam perangkap tersebut. Sangat disayangkan kalau demikian. Engkau tidak ada pertahanan dirimu. Engkau tidak ada penguasaan dirimu. Ya kan? Sehingga hidupmu akan dihancurkan oleh nilai sistem yang terbentuk dengan gaya hidup dunia ini. Hati-hati dalam hal ini Bapak Ibu. Hati-hati anak muda dalam hal ini. Engkau harus hidup mempermuliakan Tuhan. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Tuhan. Omong kosong engkau bicara firman kalau hidupmu najis. Omong kosong engkau memberitakan firman kalau hidupmu tidak benar. Jadi jangan sampai hilang penguasaan dirimu dan engkau tidak sadar diri, sehingga engkau hidupnya tidak karuan. Dan bukan menjadi batu penjuru, malah menjadi batu sandungan. Iya kan saudara, hati-hati. Persentase
hal-hal yang najis di anak-anak Tuhan sangat besar sekali, sangat tinggi sekali. Ini sangat memprihatinkan, sangat amat memalukan. Kekudusan tidak lagi sebagai nomor satu dan harga mati di dalam keimanan mereka. Mereka bilang, Bapak ketinggalan zaman, gini-gini. Dibilang saya ketinggalan zaman. Lu nanti yang akan masuk dalam perangkap zaman. Jangan sampai main-main. Kekudusan itu harga mati. Makanya dengan wanti-wanti Rasul Paulus berpesan kepada Timotius untuk bagaimana memang engkau muda, tapi jangan engkau dianggap remeh dalam kemudaanmu, usia mudamu. Makanya di sini engkau harus benar-benar dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu engkau harus berjaga-jaga. Jagalah itu dengan baik. Sebab itu adalah harga dirimu. Sebab itu adalah penguasaan dirimu yang begitu luar biasa. Engkau akan berkemenangan dalam hal ini. 2 Timotius 4 ayat 1-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan memberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ini pesan lagi kepada Timotius. Untuk dalam hal ini engkau harus menguasai diri sedemikian rupa dan harus sabar untuk menghadapi orang-orang tersebut. Penting bagi hidup kita sebagai orang yang punya gaya hidup yang Tuhan berkenan. Bapak Ibu, walaupun kita mungkin dikucilkan, kita mungkin dimusuhi dengan gaya hidup kita yang Tuhan berkenan, tidak apa-apa. Yang penting kita di situ bersabar, jangan ikut-ikutan. Mungkin kita merasa dirugikan, tidak apa-apa. Karena memang kita sedang melawan arus dunia ini yang begitu kuat, yang begitu masif di dalam nilai kejahatan dan kenajisan. Anda dan saya harus mempunyai nilai benar-benar penguasaan diri yang tinggi. Sehingga gaya hidup kita yang Tuhan berkenan selalu kita bisa bertahan dan setia di dalamnya. Sehingga hidup kita hanya mempermuliakan nama Tuhan. Jangan masuk dalam perangkap-perangkap jebakan dongeng-dongeng si jahat yang menggiurkan, yang berkesan untung, tapi akhirnya nyatanya buntung. Kita benar-benar Bapak Ibu harus cerdas di dalam hal ini, dalam kerohanian kita, dan harus benar-benar serius dengan penguasaan diri kita. Mengingat dunia semakin hari semakin najis dan semakin jahat. Yang keempat, menyadari diri. Efesus 5 ayat 15-21. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu memabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu yang dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Saudara, di dalam kita menyadari diri ini penting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang bebal. Jadi jangan melupakan nilai-nilai yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Sadarlah, kita ini sudah sejauh apa masuk perangkap sejahat, atau sadarlah, kita benar-benar harus bertahan dalam kebenaran Tuhan. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, kita hidup berkemenangan dalam keadaan yang menjadi kacau balau ini, yang menjadi hal yang najis ini. Jadi saudaraku, benar-benar kita harus menyadarkan diri kita serius-seriusnya. Jangan sampai kita di bawah alam sadar kita malah kita bilang hilang.
Sebetulnya saudaraku, nilai hilaf kita tidak boleh lagi perlakukan terhadap diri kita. Dia kan, saya hilaf Pak, sehingga saya berbuat dosa Pak, saya hilaf Pak, sehingga saya berbuat najis Pak, saya hilaf Pak, sehingga saya berbuat jahat Pak. Tidak boleh lagi Bapak Ibu, makanya harus eling-eling. Harus benar-benar menyadarkan diri kita apa yang kita perbuat dan apa akibatnya yang akan kita dapat. Karena Allah tidak bisa dipermainkan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Jadi sebetulnya kata hilaf tidak berlaku bagi orang percaya karena dia ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan nilai-nilai kebenaran Tuhan. Dan kita maukah untuk terus dipimpin, dibimbing oleh kehendak Roh Kudus? Apa kita tidak mau dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus, alias kita bebal? Hendaklah kita arif, kata firman Tuhan ini. Jangan kita bebal. Kalau bebal Bapak Ibu itu bisa berbahaya dan bisa kena kebinasaan Bapak Ibu. Makanya setiap kita ini jangan membebalkan diri. Kita harus memiliki kepekaan yang sangat tinggi, kesadaran yang sangat serius di dalam menghadapi keadaan di lingkungan kita yang begitu bejat, yang begitu kacau, yang begitu najis, yang begitu jahat. Benar-benar saudaraku, iman kita harus tetap teruji selama-lamanya. Supaya penguasaan diri kita sangat tinggi, sangat benar-benar serius, sehingga kesadaran diri kita saudaraku tetap ada. Jangan lupa diri ya Bapak Ibu. Atau jangan sampai kita melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Sadarlah akan nilai itu, sadarlah sesadar-sadarnya. Ini perkara serius Bapak Ibu. Sebab kalau kita tidak menyadari keadaan sekeliling kita yang sebagaimana firman Tuhan dikatakan di 1 Petrus 5 ayat 8, iblis itu seperti singa yang mengaum, yang mengelilingi orang percaya yang dapat ditelannya kalau dia bisa menelannya Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai kita lupa diri dan nyari kita menjadi korban di dalam nilai gaya hidup yang sangat Tuhan tidak suka. Ada amin Bapak Ibu? Supaya hidup kita tetap sadar bahwa kita adalah anak Tuhan. Bahwa kita adalah warga kerajaan sorga. Bahwa hidup kita adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, menyerahkan diri. Yang kelima, gaya hidup yang Tuhan berkenan dalam menyerahkan diri. Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang kelima adalah menyerahkan diri kita. Persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang kudus, yang Tuhan berkenan. Sebagai persembahan yang benar-benar, saudaraku, di dalam Tuhan berkenan, Tuhan berkehendak. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tanpa nilai kekudusan Bapak Ibu, tidak ada ibadah yang sejati. Kau boleh begitu ketatnya bergereja setiap hari mungkin, setiap minggu 5 sesi mungkin. Tetapi kalau engkau hidup dalam kenajisan, itu namanya bukan korban yang Tuhan berkenan. Itu korban yang menjijikan. Korban yang berbau busuk Bapak Ibu. Makanya nilai kekudusan ini penting sebagai nilai persembahan diri kita kepada nilai Tuhan. Bagaimanapun kita harus tetap beribadah kepada nilai Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang bukan. Jikalau kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, mana bukan, bahaya dalam hal kerohanian kita. Berbahaya akan kelanjutan iman kita, berbahaya akan nilai kehidupan kekal kita. Bukan di sorga, malah di neraka. Jadi penting ya Bapak Ibu, menyerahkan diri ini sebagai nilai persembahan yang kudus, yang Tuhan berkenan, sangat amat teramat penting. Jangan abaikan itu. Jangan sia-siakan hal tersebut. Sebab saudaraku, hidup kita adalah nilai-nilai yang untuk mempersembahkan diri kita nilai kepada Tuhan, agar berbau harum di hadapan Tuhan. Setiap kita harus menyadari akan nilai ini. Ini gaya hidup yang Tuhan berkenan. Menyerahkan dirimu kepada nilai Tuhan, demi kemuliaannya itulah harga mati. Jadi ingat baik,
Kekudusan, sekali lagi saya bicara, adalah harga mati. Tanpa kekudusan engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kau boleh bilang, saya sudah mendapatkan kasih karunia, itu bagus. Saya sudah mendapatkan anugerah, itu bagus. Tetapi kalau engkau tidak bertanggung jawab dengan nilai kekudusan, omong kosong. Bullshit Bapak Ibu, itu omongan. Satu pendapat yang tidak bagus. Satu pendapat yang tidak benar. Penting di dalam diri kita harus ada ketegasan. Dengan nilai-nilai menyerahkan diri kita kepada nilai Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan kekayaanmu. Tuhan tidak membutuhkan kepintaranmu. Tuhan membutuhkan hidupmu sebagai nilai yang kudus, yang Tuhan berkenan. Dan kita jangan sampai serupa dengan dunia ini. Ada amin Bapak Ibu? Seharusnya kita benar-benar menyadari akan nilai-nilai tersebut. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Karena kita selalu menyimak, selalu bergumul di dalamnya, selalu memahami, dan selalu melakukannya. Sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Dan firman Tuhan ini sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, nyata dan ada. Sehingga kita punya pedoman-pedoman jelas sebagai gaya hidup kita yang untuk Tuhan berkenan. Sehingga hidup kita tidak ngawur, tidak kacau balau, dan tidak menurut apa kata dunia, tapi menurut apa kata firman Tuhan. Camkan itu baik-baik Bapak Ibu, supaya kita tidak larut dalam hal-hal dunia yang bejat, dunia yang kacau, dunia yang najis, yang penuh kejahatan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam penyertaan dan pemeliharaan perlindungan yang sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya berdoa untuk Bapak Ibu. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, aku sudah menyampaikan firman-Mu mengenai gaya hidup yang Tuhan berkenan. Ada beberapa hal yang hamba sudah beritakan. Biarlah ini sebagai pedoman kehidupan kami ya Tuhan. Supaya kami tidak larut masuk dalam hal gaya hidup duniawi yang sangat kacau. Yang menjurus kepada nilai-nilai kebinasaan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami hidup dalam kekekalan di dalam Yesus Kristus. Kami hidup harus di dalam kekudusan. Karena tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka Tuhan. Dan sehingga mereka mempunyai gaya hidup yang begitu kuat sesuai Tuhan berkenan dan mempengaruhi banyak orang-orang di sekitar mereka. Bukan sebaliknya. Gaya hidup yang begitu rusak mempengaruhi mereka. Tetapi gaya hidup yang dari Tuhan yang mempengaruhi mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaan dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.